Pagi Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada, saudara yang mengikuti renungan harian dari Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Hari ini kita akan kembali memulai aktivitas kita dan pekerjaan kita. Tetapi baiklah kita bersaat teduh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang tetap memelihara hidup kami. Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami sehingga kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman sehingga firman itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi inspirasi bagi kami untuk melanjutkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amanginang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 21 Maret 2022, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita tertulis dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dungi di palu suru-suruan na papitu homma sarunena. Jadi masa masuara nagugu di banua gijang aka dipadok. Nunga sahat tutuhat tai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasyanganon. Bakit raja maibana rodi saliling nililing na. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasakan sebuah pergumulan, sebuah kesulitan, atau mungkin pada hari-hari ini kita harus menyelesaikan beberapa kesulitan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, atau juga dalam hubungan sebagai teman atau saudara. Terkadang kita memikirkan bahwa kesulitan itu begitu besar, begitu bertubi-tubi sehingga kita merasa lelah dan capek untuk menghadapinya. Tetapi di sela-sela kesulitan kita dan mungkin juga pengharapan kita akan selesainya sebuah permasalahan, kita terpikir bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat, ada kuasa yang tak terlihat, yang bisa menolong dan memampukan kita. Sehingga kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap memiliki kekuatan, memiliki pengertian, dan juga dengan hati yang jernih untuk menimbang segala kesulitan, permasalahan yang kita hadapi. Sehingga pada akhirnya kita bisa dengan lebih mudah untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira sebagai orang percaya kita mengaku kesulitan demi kesulitan, kesalahan demi permasalahan, dan juga tantangan yang kita hadapi semakin membukakan hati kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku bahwa kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itulah yang bisa menolong kita dan memampukan kita. Kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 ini. Ini adalah bagaimana penampakan, penglihatan yang disampaikan kepada dua orang saksi disebutkan dalam pasal 11 ini. Kita tidak tahu siapakah kedua saksi yang disebutkan ini. Tetapi kedua saksi itu yang melihat bagaimana Tuhan Allah berkuasa, memerintah, dan Dia meraja. Sampai pada akhirnya kedua saksi itu mengaku bahwa Tuhanlah yang menjadi raja dan pemerintahannya adalah kekal
untuk selama-lamanya. Jika disebutkan di sini bahwa pada waktu itu dalam penglihatan itu, maka malaikat yang ketujuh akan meniup sangkakalanya. Malaikat yang ketujuh. Ini adalah interval antara malaikat keenam yang meniup sangkakala dan malaikat yang ketujuh sekarang meniup sangkakalanya. Pada saat ditiupkan sangkakala yang ketujuh itu sebagai lambang dari kesempurnaan, lambang dari kepenuhan, angka 7. Itu menggambarkan pada akhirnya segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di surga nanti mengaku bahwa Tuhan bangkit dan Dia yang diurapi, yaitu Yesus Kristus, akan meraja, akan memerintah dengan pemerintahan yang berlaku untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Betapa besarnya masalah yang kita hadapi, kesulitan yang bertubi-tubi yang harus kita hadapi. Tetapi kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua permasalahan dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita, sebagaimana penglihatan yang disampaikan kepada para saksi, sebagaimana disampaikan Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang penglihatan akan akhir zaman. Pada akhirnya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan pemerintahannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar-besarnya kesulitan yang kita hadapi, percayalah, tidak ada kesulitan yang begitu besar sehingga Tuhan tidak bisa bekerja di situ. Tidak ada problem yang kita hadapi terlalu panjang dan berlarut-larut sehingga kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan di situ. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, itulah yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena orang percaya akan melihat pada akhirnya kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Demikian juga dengan pekerjaan kita hari ini. Kalau kita harus mengerjakan pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita dan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, ini adalah bagian dari bagaimana kita percaya bahwa Tuhan berkuasa. Dia mampu untuk memberikan berkat-Nya dan menolong kita semua dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Selamat memasuki hari yang baru ini, Amang Inang dan saudara-saudara. Selamat bekerja dan bersemangat. Tuhan menolong kita semuanya. Amin.